Ya Habibi ya Muhammad. Kita angkat dengan adanya sebuah hadis ini, Ustaz. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi Ramadan sautun. Qalu ya Rasulullah, fi awwalihi aw fi wasatihi aw fi akhirih. Qala la, bal fi nisfi min Ramadan. Idza kana lailatul nisfi lailatul jum'ah, yakunu sautun minas sama' yus'aku lahu sab'una alfan wa yukhrasu sab'una alfan wa yu'ma sab'una alfan wa yusamu sab'una alfan. Qalu ya Rasulullah, faman salim min ummatik? Qala man lazima baitahu wa ta'awwada bis sujud wa jahara bit takbir summa yadbahu sautu akhir ila akhirih. Ustaz, dan pas ketepatan hari Jumat, nisfu Ramadan ini pas ketepatan hari Jumat, Ustaz. Pertama, apapun ya, kabar apapun, kita tidak usah khawatir dan takut. Memang bumi ini akan kiamat kok. Bumi ini akan hancur. Kita enggak perlu takut selama kita di jalan Allah, di jalan Rasul, taat sama Allah, taat sama Rasul, jauh dari maksiat, puasa Ramadan dengan benar, tarawih, apapun yang terjadi kita selamat. Itu yang pertama. Yang kedua tentang hadis riwayat ini ya. Riwayat ini ada di Ibnu Katsir dan di beberapa riwayat yang lain tentang kesahihan hadis ini. Mungkin sebagian pendengar tidak tahu, maka perlu kita terjemahkan sedikit. Ada riwayat mengatakan nanti akan terjadi di bulan Ramadan ada suara yang keras. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, suara itu di awal Ramadan atau di pertengahan atau di akhir? Rasulullah menjawab, di pertengahan Ramadan, jika pertengahan itu malam Jumat. Jika pertengahan malam 15 Ramadan, malam Jumat, maka suara itu keluar. Dan katanya Ramadan sekarang ini pertengahannya malam Jumat. Suara itu dari langit. Ketika suara itu keluar, maka 70.000 pingsan. 70.000 lagi yang lain tuli mendadak. 70.000 lagi yang lain buta. Tidak disebutkan di sini apakah itu manusia atau bukan. Ini yang pertama ya. Baik. Sahabat bertanya, siapa yang selamat dari umatmu ya Rasul? Dan mungkin dari sini ini berarti umat Nabi yang selamat siapa? Siapa yang melazimi rumahnya dan berlindung kepada Allah dengan sujud, banyak sholat, dan mengumandangkan takbir. Kemudian diikuti lagi suara yang kedua. Hadis panjang, bahkan membahas tentang Syawalnya, Dzulqa'dahnya, Muharramnya, hajinya. Diterangkan akan habis waktunya. Ini hadis satu, ada yang mengatakan dhaif,
Bahkan ada yang mengatakan hadis ini maudhu. Kalau udah maudhu nggak bisa diambil. Syekh Muhammad bin Abdul Rahim Al-Wasabi, seorang ulama besar, beliau mengatakan hadis ini dhaif yang jelas. Bahkan ada yang mengatakan maudhu. Maudhu itu bukan hadis, orang buat-buat sendiri. Ini yang pertama. Kalau sudah maudhu berarti nggak perlu dibahas. Anggap hadis ini dhaif. Kalau dhaif masih bisa diambil untuk fadail a'mal atau untuk asyratus sa'ah. Ini tentang tanda-tanda kiamat, itu bisa ngambil hadis dari hadis dhaif. Seperti fadailul a'mal, fadilah-fadilah bisa diambil dari hadis dhaif. Anggap hadis ini dhaif, bukan maudhu, sehingga bisa diambil menjadi tanda-tanda kiamat. Nabi ini menceritakan tentang tanda-tanda kiamat. Beliau mengatakan dihimbau untuk setiap muslim, terutama untuk para asatid, para ulama, para da'i ilallah, tidak sibuk dengan perkara yang semacam ini. Jangan menyibukkan dirinya dengan perkara yang semacam ini, membahas dan seterusnya. Dan jangan menyibukkan orang lain dengan membahas semacam ini. Jadikan ini sebagai dorongan kita untuk taat, tambah ibadah. Ini ada, ini enggak ada, ini terjadi, ini enggak terjadi. Kita tetap aja laksanakan kehidupan seperti biasa dan tambahi ibadah dan taat. Kita ajak orang untuk bingung mikir ini, membahas ini, bagaimana. Ini sama sekali tidak dihimbau. Maka jangan kita melirik para da'i, para ustadz yang senang bahas hal-hal yang semacam ini. Dan yang lebih jelek lagi, menjadikan Ramadan tahun sekarang untuk terjadinya hadis ini. Itu sangat jelek, kata beliau. Ini hadis Nabi secara mutlak, kalaupun itu bisa kita ambil. Tentang kita bawa hadis ini, tahun ini ada su'ul adab. Dari mana Anda tahu bahwa tahun ini yang dimaksud Ramadan ini karena hanya kebetulan malam Jumat, separuh Ramadan, nisfu Ramadan malam Jumat, kemudian kita ambil hadis ini, kita taruh di tahun ini, kita takut-takuti manusia. Ini sangat jelek, kata beliau. Hadis yang semacam ini jangan kita bawa di tahun tertentu, atau di keadaan tertentu, atau di tempat tertentu, atau di orang tertentu. Lah, biar hadisin secara mutlak sebagai tanda-tanda kiamat. Kapan? Jangan kita berani mengucapkan kapan. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, beliau ini bisa dikatakan kalau dokter itu spesialis asyratus sa'ah. Beliau ulama di akhir ini yang membahas tentang tanda-tanda kiamat. Bahkan kitab-kitab beliau itu banyak sekali di akhirnya tentang asyratus sa'ah. Yang awal, yang terakhir. Ketika ditanya tentang hadis ini, beliau mengambil pendapat yang hadis ini memang bisa diambil, bukan hadis maudhu. Hal ini memang akan terjadi, hadis ini akan terjadi, suara itu akan keluar, tapi untuk tahun ini tidak. Karena sebelum suara itu ada tanda-tanda, gitu loh. Beliau mengatakan tahun ini enggak, bukan tahun ini hadis.
karena tidak terlihat tanda-tanda untuk itu. Ini sudah pakarnya. Kalau tingkatan ilmu itu sudah doktornya, profesornya sudah tentang tanda-tanda kiamat. Al-Habib Abu Bakar Adni al-Masyhur, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam kesehatan yang sempurna. Nah, kalau sudah para aulia, para ulama menjelaskan bahwa hadis ini tidak perlu membuat orang itu takut, membuat orang itu gelisah. Dan Habib Abu Bakar Adni mengatakan yang sampai ke kita, kalau itu benar, bahwa itu bukan tahun ini karena tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan ke sana, maka udah nggak usah dibahas. Jangan ini membuat orang itu takut. Berapa banyak ya sering kita dengar ini. Beberapa tahun yang lalu akan terjadi kiamat tahun sekian, akan terjadi meteor akan jatuh pada tanggal sekian, tahun sekian. Ini tajri Allah, ini enggak ada kerjanya lagi. Kenapa ente bahas hal yang semacam ini? Sibukkan, ajak orang itu untuk ta'ah, ajak orang itu untuk jauh dari maksiat. Ini lebih afdal daripada kamu takut-takuti hal yang semacam ini. Nah, maka kembali lagi ke pembahasan hadis ini, ada banyak yang mengatakan dhaif, bahkan ada yang mengatakan hadis ini maudhu, nggak bisa kita ambil. Kalaupun kita ambil hadis ini sebagai hadis dhaif, satu, jangan kita paksakan untuk menentukan kapan terjadinya ini. Nabi aja tidak ngomong tahun berapa. Nabi aja memberi isyarat terjadinya jika Ramadan, nisfu Ramadan, malam Jumat. Apakah Nabi ngomong tahun 2000 berapa nih? 20? Enggak kan? Kenapa Anda menentukan 2020? Atas dasar apa? Gitu loh. Kemudian jangan kita tafsiri hadis itu semau kita gitu. Biar ahlinya yang mentafsiri. Seperti Abu Bakar Adni, beliau sangat pakar dalam hal ini. Beliau mengatakan kalau kita ambil hadis ini dan tapi untuk tahun ini, walaupun kebetulan malam Jumat nisfu Ramadan, ini kelihatannya bukan tahun ini karena tanda-tanda untuk ke sana belum ada. Makanya serahkan ahlinya, udah kita ibadah yang enak, yang bagus, dan jangan lagi kita share, kita buat orang-orang itu takut dalam hal ini. Tuh.